Lo sering nggak lolos rekrutmen kerja? Yuk kita belajar dari Komeng dan Pak Prabowo yang sudah berkali-kali gagal memenangkan pemilihan presiden, dan saat video ini dibuat Pak Prabowo sudah dinyatakan menang pemilihan presiden versi quick count, dan Komeng yang baru pertama kali masuk ke politik melalui pemilihan anggota DPD RI dan menang secara signifikan, bahkan meraih lebih dari 1 juta suara dan terpaut jauh dari peringkat keduanya, yaitu Jihan Fahira. Sebelum kita mulai, gua mau disclaimer dulu nih, karena kita nyerempet-nyerempet dikit nih ke politik. Jadi gua mau disclaimer dulu. Pertama, video ini dibuat nggak untuk membahas dari sisi politik atau hukum, tetapi lebih membahas bagaimana Pak Prabowo dan Komeng bisa menang pemilu secara umum dan bisa diaplikasikan pada diri kita sendiri supaya kita bisa lolos rekrutmen dan diterima kerja. Yang kedua, pernyataan kemenangan Pak Prabowo dan Komeng pada video ini sesuai versi quick count karena saat video ini dibuat masih dalam proses perhitungan suara oleh KPU. Dan yang ketiga, konten ini dibuat bukan untuk ngerendahin Pak Prabowo ataupun Komeng karena gue yakin nih, mereka orang yang hebat dan sudah teruji. Dan kali ini kita akan jadikan mereka role model dalam melamar kerja. Nah, kenapa gue ngangkat Pak Prabowo dan Komeng nih? Karena dari background mereka ini sangat relevan dengan dunia kerja saat ini. Di mana Pak Prabowo ini menggambarkan orang yang sudah berkali-kali gagal nih memenangkan pemilihan presiden. Dan akhirnya memenangkan pemilihan presiden di 2024 ini setelah belasan tahun mengikuti pemilihan presiden. Sederhananya, ini mirip orang yang udah berkali-kali gagal rekrutmen kerja dan akhirnya lolos dan diterima kerja. Sementara Komeng ini ya kebalikannya nih, baru pertama kali maju sebagai anggota DPD RI dan langsung menang. Menangnya pun signifikan. Yang ini mirip seperti orang yang baru ikut rekrutmen kerja dan langsung lolos. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama kita bahas lebih dulu Pak Prabowo. Pak Prabowo, siapa sih yang nggak kenal Bapak Prabowo Subianto yang sudah ikut pemilihan presiden dan wakil presiden sejak tahun 2009 sebagai calon wakil presiden Ibu Megawati. Belasan tahun gagal tentu sangat banyak nih modal yang udah dikeluarin oleh Pak Prabowo. Dan oleh sebab itu yang pertama bisa kita pelajari dari Pak Prabowo adalah konsistensi dan persistensi Pak Prabowo yang sangat tinggi. Jika lo ngeluh karena nggak lolos rekrutmen, belasan lowongan kerja, belasan lamaran kerja, maka lo wajib belajar dari Pak Prabowo Subianto. Bayangkan aja, berapa modal uang yang udah dia keluarin. Mungkin sejak awal ia maju sebagai cawapres Bu Mega hingga sekarang, sudah triliunan uang yang ia keluarin. Belum lagi uang, tentu juga energi, waktu, dan yang lainnya. Ketahanan beliau dalam mencapai target serta upaya yang besar inilah yang wajib banget kita pelajari. Selain dari itu, salah satu bentuk konsistensi dan persistensi Pak Prabowo nggak hanya dari sisi waktu, tetapi juga dari sisi moral. Dan menurut gue ini yang paling penting, di mana Pak Prabowo berani belajar dari orang yang ia orbitkan sendiri, yaitu Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi adalah orang yang Pak Prabowo majukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, lalu bersaing dengan Pak Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Dan lalu beliau dengan rendah hati mau belajar dari lawan politiknya itu. Dan lo bayangin aja nih, dan ini sering banget kita temuin di dunia kerja. Contohnya aja adalah senior di kampus atau di sekolah yang minta dilolosin rekrutmen kerja di perusahaan juniornya. Di mana mungkin saat kuliah dulu ya si senior ini sering ngospek si junior. Dan di dunia kerja, si senior ini mesti ngerendahin dirinya di depan junior supaya diterima kerja. Dan tentu ini sangat sulit. Dan menurut gua untuk mencapai tujuan ini tentu sangat diperlukan kerendahan hati untuk belajar dari siapapun, termasuk dari lawan atau rival kita sendiri. Dan ini sesuai dengan strategi yang kedua, yaitu mendekati orang dalam. Dan dalam dunia kerja, gue lihat banyak yang belum melakukan hal ini. Ya, bahkan melihat ini satu hal yang ya males untuk dikerjain mungkin, atau juga ngapain sih ngerjain ini. Karena ya memang nggak semua orang bisa dan mau.
Pak Prabowo yang berkali-kali gagal pilpres, akhirnya 2019 menjadi Menteri Pertahanan di kabinetnya Pak Jokowi. Sama seperti kata bijak, nggak mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dari cara yang sama. Dan Pak Prabowo mengubah strateginya, yaitu ikut dalam rombongannya Bapak Joko Widodo. Serta berdasarkan approval rating, Pak Jokowi juga masih sangat tinggi, yaitu di angka 79,3% pada awal Januari 2024. Sesuai dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Tentu jika Pak Prabowo tetap pada posisi kontra dengan Pak Jokowi hari ini, mungkin hasilnya akan sama seperti 2019 dan 2014. Dan akhirnya Pak Prabowo mengubah strateginya 180 derajat dengan mendekati orang dalam. Dan hal ini perlu kita lakukan jika kita ingin lolos rekrutmen kerja. Memang, untuk lowongan kerja posisi staff dan entry level, ya akan sangat jarang menggunakan metode ini. Tetapi jika posisi sudah semakin tinggi, tentu ini akan sangat berpengaruh. Karena jika hanya mengandalkan kinerja saja, nggak akan bisa jika kita tidak memiliki koneksi dan relasi yang luas. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang kita jadikan target. Sederhananya aja nih, pemilik perusahaan tentu akan menjadikan orang yang dia kenal baik sebagai direktur atau pejabat di perusahaannya. Kita analogikan saja seperti ini. Owner perusahaan lagi nyeleksi direktur untuk perusahaannya, di mana ada dua kandidat nih. Ada kandidat A dan kandidat B, yang secara kinerja dan pengalaman beda-beda tipis. Dan sama-sama lolos tahap akhir seleksi direktur. Dan kandidat A kenal baik dengan pemilik perusahaan. Sementara yang kandidat B ini baru kenal. Ya baru kenalnya pas rekrutmen itu doang. Sederhana saja, jika kamu nih jadi owner perusahaan, siapa yang akan kamu pilih? Keduanya secara kompetensi sama-sama sesuai. Nah, tentu orang yang kamu kenal bukan yang akan kamu pilih. Oleh sebab itu, untuk membangun karir di dunia kerja penting banget untuk memperluas koneksi dan relasi dengan siapapun, nggak hanya dengan orang-orang yang berjabatan tinggi, tetapi dengan semua orang, serta juga meningkatkan kinerja, prestasi, dan kompetensi, karena percuma punya banyak koneksi tapi kinerjanya nol. Jadi, keduanya harus seimbang. Dan bagi saya, secara prinsip mendekati orang dalam ini nggak masalah. Tetapi jangan sampai melanggar aturan rekrutmen. Karena saya sendiri berprinsip, karena pekerjaan ini adalah salah satu jalan kita untuk mendapatkan rezeki, dan jika posisi tersebut kita dapatkan dengan melanggar aturan, tentu akan berdampak pada kehalalan gaji yang kita terima dari posisi tersebut. Dan kamu mau ngasih makan anak, istri, dan keluarga kamu dari posisi yang dicapai dengan melanggar aturan. Ingat, poin yang mau gue sampaikan di sini adalah nggak mendekati orang dalam untuk melanggar aturan, tapi tetap mendekati orang dalam juga mematuhi aturan. Dan yang ketiga adalah Pak Prabowo memahami pemilih mayoritas di Indonesia. Perlu kamu ketahui, yang memenangkan pemilu ini bukanlah orang yang terpintar, tersoleh, atau terbaik, tetapi adalah orang yang paling disukai masyarakat. Oleh sebab itu, strategi utamanya adalah bagaimana cara membuat orang suka pada calon tersebut. Dan untuk mengetahui hal itu, maka calon presiden dan wakil presiden tersebut harus tahu dulu nih, siapa mayoritas pemilih. Mayoritas pemilih berdasarkan hasil rekapitulasi DPT sesuai berita dari Republika menyebutkan bahwa mayoritas pemilih adalah generasi milenial, X, Z, dan yang terakhir boomer. Dan menurut gua pribadi, dengan banyaknya jumlah pemilih yang tersebar di berbagai macam daerah, maka diperlukan program yang mudah diingat dan menyentuh masyarakat. Dan menurut gua, Pak Prabowo menang dalam hal ini. Di mana hampir di semua platform selalu mengampanyekan makan siang gratis, susu gratis, dan joget gemoy. Di mana hal ini sangat menyentuh dan dikenal mayoritas pemilih yang aktif di sosial media dengan konten joget-joget. Akhirnya, program Desak Anies yang menurut gue adalah program yang terbaik, yang salah satu program yang menurut gue belum ada sebelumnya, selama gue ngikutin kampanye, di mana terdapat tanya jawab dengan Pak Anies, harus kalah dengan program kampanye Pak Prabowo. Karena program Desak Anies ini hanya terfokus pada satu tempat, dan jika pun online, durasinya pun sangat panjang, serta hanya menyentuh pemilih-pemilih dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga metode kampanye Pak Anies nggak sesuai dengan mayoritas pemilih.
Padahal saat kampanye Pak Anies di pemilihan gubernur DKI sebelumnya sangat menyentuh mayoritas pemilih, yaitu rumah DP 0% dan OKOC, yang sama seperti Pak Prabowo di pemilu saat ini, yang sangat digembar-gemborkan. Hal ini bisa juga kita refleksikan saat kita mengikuti rekrutmen kerja, di mana kita wajib mengetahui siapa nih yang akan menentukan kita diterima atau enggaknya kita pada posisi yang kita lamar. Dan hal ini lebih mudah dibandingkan pemilu. Kenapa? Karena capres-cawapres ini nggak ada indikator persyaratan spesifiknya. Tetapi untuk lowongan kerja sudah ada persyaratan dan informasi lowongan kerjanya. Dan kita sebagai pelamar kerja ya tinggal memenuhi persyaratan tersebut. Dan hal ini yang paling sering gue lakukan saat ngikutin rekrutmen kerja, yaitu gue sering memvalidasi persyaratan utama atau apa sih yang akan gue kerjakan nanti jika diterima, sehingga gue bisa mastiin apakah gue sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau enggak. Setelah dari Pak Prabowo, kita pindah ke Komeng. Jika Pak Prabowo butuh jatuh bangun berkali-kali, namun beda dengan Komeng, yang ya ini sangat viral waktu video ini dibuat. Baru ngikutin pemilihan DPD RI, langsung menang dengan angka kemenangan yang fantastis, menyentuh lebih dari 1 juta pemilih. Namun, banyak yang bilang, Komeng maju tanpa modal. Dan benar, memang gue sendiri salah satu yang dapat formulir DPD RI yang ada Komengnya. Dan gue bisa dibilang, ya nggak pernah lihat Komeng kampanye atau lihat balihonya Komeng. Nggak pernah tuh gue lihat balihonya atau mungkin Komeng kampanye di sosial media itu belum pernah. Tapi, Komeng bisa menang tanpa modal, gua sendiri nggak setuju. Karena menurut gua, dan ini jadi alasan kenapa Komeng menang. Karena modal Komeng sudah ia bangun sejak ia menjadi komedian. Sederhananya aja, nggak mungkin orang akan milih Komeng jika orang nggak kenal Komeng. Benar nggak? Dan siapa yang nggak kenal Komeng? Mulai dari orang tua dan anak muda, hampir semuanya kenal Komeng. Lalu banyak yang bilang, Komeng menang karena foto nyentriknya. Oke. Sekarang kita coba, menurut lo jika ada orang yang nggak dikenal itu, atau mungkin gua kan nggak seterkenal Komeng, maju DPD RI dan pakai foto gaya Komeng, menurut lo akan menang nggak? Belum tentu. Dan mungkin orang akan nggak milih gua. Karena pemilih mungkin akan bilang, siapa nih sok asik, sok lucu, ya bikin foto aneh kayak gitu di DPD RI. Tapi berbeda dengan Komeng. Komeng ini udah punya histori, udah punya branding di dalam ingatan setiap orang. Ia sebagai komedian dan juga kata-katanya uhui gitu. Dan strategi Komeng menang ini menurut gua menarik. Karena menurut gua Komeng menang. Karena ia paham siapa dirinya, ia paham siapa lawan-lawannya, dan paham medannya. Serta yang paling penting adalah paham siapa pemilihnya. Dan menurut gua Komeng ini pinter banget. Kelihatannya aja nih, Komeng nggak pinter. Tapi menurut gue dalamnya gue yakin pinter banget. Kalau nggak pinter, nggak mungkin ia nggak menang. Pertama, dia paham siapa dirinya. Namun orang-orang mengenalnya dengan nama Komeng. Sementara yang dituliskan di surat suara adalah nama asli. Dan nama asli Komeng adalah, nama aslinya ini adalah Alfiansyah Bustami. Dan kalau ia menuliskan nama aslinya di surat suara, tentu kurang nendang. Dan jelas saja, di Mei 2023, Komeng udah mengganti nama resminya menjadi Alfiansyah Bustami Komeng di Pengadilan Negeri Cibinong. Yang akhirnya ketika gua sendiri sebagai konstituennya Komeng nih di Jawa Barat, memang tertulis nih nama di DPD RI yaitu Alfiansyah Komeng. Namun jika hanya berganti nama saja tentu nggak akan nampol. Karena memang ganti nama ini banyak yang udah melakukannya. Ya artis lainnya udah banyak nih seperti Opi Kumis yang bernama asli M. Lutfi. Lo semua tahu nggak nama aslinya Opi Kumis kalau M. Lutfi? Pasti nggak akan sadar kan? Dan banyak artis-artis lainnya. Dan oleh sebab itu nih, yang kedua, Komeng paham siapa lawannya. Selain nama, ia juga menggunakan foto yang nyentrik, yang beda dari caleg DPD RI lainnya. Di mana caleg lainnya berfoto dengan gaya yang template banget. Tapi Komeng bergaya konyol, sehingga menarik perhatian pemilihnya. Dan juga viral saat pemilu kemarin. Dan hal ini yang nggak dimiliki di surat suara lainnya. Di mana surat suara yang menggunakan foto hanya surat suara presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPD RI. Sementara untuk DPRD dan DPR RI hanya menggunakan nama aja. Dan menurut gua oleh sebab itu, Komeng maju lewat DPD RI.
Sebab jika ia maju untuk DPRD atau DPR RI, ia harus melalui seleksi internal partai atau setidaknya juga ikut bersaing dengan caleg dari partainya terlebih dahulu. Serta terutama di surat suara DPRD dan DPR RI nggak ada foto, hanya ada nama doang. Dan satu hal juga nih, pemilihan anggota DPR RI itu nggak menarik. Mengapa? Ya karena orang-orang sibuk dengan pemilihan presiden. Coba aja gua tanya sama teman-teman semuanya nih. Apa caleg DPD RI yang teman-teman pilih adalah orang-orang yang teman-teman kenal? Gue yakin mayoritas nggak kenal dan baru tahu saat nyoblos kemarin. Dan gue pun juga kayak gitu. Sehingga dengan foto yang beda dari yang lain dan nama yang lebih banyak dikenal, semakin mendongkrak kemenangan Komeng. Dan yang ketiga, Komeng paham siapa pemilihnya. Mayoritas pemilih memilih karena kenal dan suka. Sekarang siapa yang nggak kenal Komeng? Dan Komeng menurut gua adalah representasi yang paling cocok untuk quotes yang sering gua adopsi nih. Yaitu sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Komeng nggak berusaha menjadi caleg dengan gagasan terbaik atau baliho yang tersebar di mana-mana. Bahkan gua sendiri nggak pernah lihat balihonya Komeng. Dan dari Komeng, apa yang mesti kita pelajari? Kita mesti paham siapa diri kita, apa passion, kompetensi, kekuatan dan kelemahan diri kita. Dan kita juga harus paham siapa rekruter yang akan menyeleksi kita dan perusahaan apa yang kita lamar, serta juga siapa saingan-saingan kita saat rekrutmen kerja. Nah, itu dia beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Pak Prabowo dan Komeng. Dan dari mereka ini yang bisa gua simpulin adalah yang pertama, konsistensi dan persistensi dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah mendekati orang dalam. Yang ketiga, memahami diri sendiri, siapa lawan, dan memahami medannya juga. Serta juga memahami orang yang akan menentukan lolos atau tidaknya kita pada rekrutmen kerja. Dan itu semua, baik Komeng atau Pak Prabowo, nggak ujuk-ujuk menang. Tetapi mereka punya kesamaan, yaitu mereka butuh waktu yang sangat panjang untuk membangun kompetensi dan sama seperti kita hari ini melamar kerja. Untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, juga dibutuhkan kompetensi yang juga kuat dan dalam. Sekian video kali ini. Jika kamu semua punya kritik atau saran, silakan ketik di kolom komentar. Dan jika gua ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga bisa membantu teman-teman lolos rekrutmen kerja. Sampai jumpa.